apakah tindakan itu dimaksudkan hanya pengobatan saat itu ataupun mencegah hal-hal yang buruk di belakangnya? Untuk saat itu. Untuk saat itu. Oke. Kalau dari keterangan ahli, menurut diagnosa ahli, apakah kejadian itu karena apa gitu loh? Untuk pastinya karena saya itu tidak tahu. di visum kan muncul itu ya. Iya. Terus jadi kemudian berdasarkan luka yang saya temui pada korban, dari bentuk luka yang tidak beraturan, sepengetahuan saya itu penyebabnya trauma tumpul. Trauma tumpul. Karena begini ahli, izin majelis, dalam BAP ahli di nomor 20 itu disebutkan pada pertanyaan, pada pokoknya ya, saya nggak perlu baca semua, ada disebutkan karena pemukulan, tendangan dan injakan di bagian kepala. Kemudian dijawab oleh ahli, mengatakan tidak tahu karena itu, ya kan? Di lain pihak, ya, di lain pihak ini kami ingin pengetahuan aja ahli ya, karena hukum itu harus fix gitu. Terus kemudian di lain pihak di poin 32 disebutkan di situ, ditanya oleh penyidik ya ahli ya, tolong jelaskan tendangan sebanyak 3 kali dan pukulan 1 kali. Artinya di situ apakah ahli sudah mendiagnosa atau menyebutkan bahwa penganiayaan itu akibat pemukulan atau karena BAP ini atau kurang disimak atau gimana ahli? Izin menjawab Pak. Untuk kondisi korban, ya, penyebabnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Jadi yang di BAP ini yang sekarang berlaku adalah keterangan ahli sekarang. Izin saya sambung Pak. Sebentar ya. Baik. Yang 20 ya. 20 sampai 32. Memang dia tidak tahu. Ini kan di dalam visum itu inilah yang diterangkan ahli. Untuk visum tidak ada perkara ini aja, perkara yang lain begitu juga. Saya tidak mengetahui apakah luka bibir diakibatkan adanya benturan karena pemukulan, tendangan atau injakan. Memang saksi ahli tidak tahu ke bagian kepala atau jangan ke bagian kepala dengan benda keras atau karena benturan langsung. Memang tidak mengetahui. Cuma dalam visum apartum bahwa ahli dapat berpendapat bahwa luka ataupun memar itu diakibatkan oleh trauma tumpul. Itu memang standar yang ahli paham saya majelis. Tapi yang pertanyaan saya relevansinya adalah kaitan ke nomor 32 majelis. Nomor 32. Kan di sini penyidik menanyakan apakah tendangan sebanyak 3 kali serta pukulan 1 kali dilakukan ke arah kepala dan injakan ke tengkuk. Dalam hal ini ke anak korban Kristalino Davi Ozora, di mana pada saat korban disuruh push up ditendang dengan kaki kanan dan seterusnya. Dijawab oleh ahli, dapat saya jelaskan bahwa tendangan sebanyak 3 kali serta pukulan 1 kali dilakukan ke arah kepala dan seterusnya. Tadi mengatakan itu bukan kapasitas beliau untuk menerangkan itu. Namun di BAP ini dituangkan. Itu yang menjadi pertanyaan kami. Majelis Hakim. Saudara bisa ini kan jawabannya saya tidak bisa memastikan apakah hal tersebut yang menyebabkan pembunuhan. Ini begini. Pada saat luka yang saudara periksa itu, apakah saudara bisa mengetahui bahwa ada tiga tendangan atau dari ada luka memar di bagian-bagian tertentu 3. Saudara lihat? Saya tidak tahu. Yang mulia. Termasuk 1 pukulan kan saudara tidak tahu. Iya. Dia bisa memastikan. Baik, kalau yang 3 kali maupun pukulan saksi ahli tidak dengar tuh. Baik, jelas kami karena berpatokan pada BAP. Ya. Jadi kalaupun itu keterangannya ya itulah yang berlaku dalam persidangan ini. Ya. Oke. Kemudian saya ingin nanya, tadi ingin penegasan aja ahli ya. Di samping luka yang dialami oleh korban anak David ini, desain kepala tadi nggak ditemukan di tempat lain ya? Atau semisal di perut atau di mana? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, untuk sementara cukup aja. Silakan masih.